Oke, kita langsung saja ya ke era digital. Nah, ada beberapa tantangan di era digital. Ya, nanti terkait dengan Pancasila. Pertama, bahwa era digital itu dipenuhi oleh hoax. Hoax ini musuh kita bersama sebenarnya. Karena hoax itu bisa berupa fitnah, bisa berupa kebohongan, bisa berupa hasutan, ya, provokasi yang akan memunculkan keributan, yang akan memunculkan konflik di masyarakat, ya. Itu hoax, ya, dan itu tantangan Pancasila di era digital, ya. Semakin mudahnya komunikasi, ya, dengan sosmed, berbagai platform sosmed, itu semakin mudah memunculkan hoax, dan itu tantangan bagi Pancasila. Jadi kalau zaman dulu aliran informasi itu mungkin zaman sebelum Anda besar ya, aliran informasi itu ya terbatas dari televisi atau radio atau koran majalah gitu ya, searah kepada Anda sebagai pemirsa atau sebagai pembaca, ya. Nah, di era sekarang tidak lagi terbatas pada komunikasi yang searah itu. Pertama, hoax sebagai tantangan Pancasila di era digital. Anda sudah paham ya bahwa era digital, era media sosial, era informasi yang kencang sekali begitu, dan itu memunculkan hoax, ya. Ribuan hoax setiap hari, mungkin jutaan setiap hari, dan itu tantangan bagi Pancasila, ya, tantangan bagi bangsa Indonesia agar tetap bersatu, agar tetap menjadi bangsa yang kuat, gitu ya. Sebagai warga negara, tentu kita tidak boleh cuek dengan ini ya, karena hebatnya negara, kuatnya negara itu langsung mempengaruhi kehidupan pribadi kita, gitu ya. Kalau negara kita hancur, kalau Pancasila itu hancur, maka kehidupan pribadi Anda juga akan sangat terganggu, gitu ya. Bayangkan seperti apa yang terjadi di Irak, seperti yang apa terjadi sekarang di mana itu yang sedang itu peralihan kekuasaan Afghanistan ya. Nah, itu akan mempengaruhi kehidupan pribadi setiap warga negara, ya. Jadi jangan kita tidak peduli dengan Pancasila, dengan kewarganegaraan, karena itu akan langsung berimbas kepada kehidupan pribadi Anda, gitu ya. Hoax misalnya itu ancaman bagi Pancasila, bagi persatuan rakyat Indonesia, maka itu juga ancaman bagi kehidupan pribadi kita, gitu ya. Kalau terjadi konflik, maka kita juga akan sangat terganggu dan berpotensi menjadi korban, ya. Anda lihat sendiri di Irak, Anda lihat sendiri di Afghanistan, Syria, ya. Itu luar biasa, rakyatnya menderita, ya. Jangan sampai terjadi di sini, karena Anda bisa menjadi korban, ya. Bisa mungkin kehilangan nyawa kalau terjadi seperti itu. Oke, tantangan berikutnya di era digital itu adalah tingkat kontestasi yang semakin tinggi, ya. Anda hidup di era digital ini. Jangan bayangkan setelah selesai kuliah, kemudian Anda bersaing dengan sesama warga negara Indonesia misalnya, ya. Tidak, ya. Persaingan nanti itu akan semakin global, karena era digital itu sudah melampaui batas-batas negara, gitu ya. Fahmi yang di Malaysia, warga negara Malaysia, Anda yang di Indonesia, dan warga negara lain itu pada saat mencari pekerjaan misalnya, itu sudah lewat lintas negara, gitu ya. Kita lihat misalnya banyak sekali tenaga-tenaga kerja dari China sekarang yang menyerbu Sulawesi, menyerbu Jawa juga, gitu ya. Nah, itu tantangan kontestasi yang semakin tinggi. Itu tantangan era digital, gitu ya. Bagaimana kita mampu bersaing, gitu ya. Bagaimana juga Pancasila tetap eksis di era digital, gitu ya. Sekarang kan muncul pertanyaan, kalau sekarang sudah mengglobal, sudah kehidupan sudah melewati batas-batas negara, apa masih perlu ideologi misalnya? Apa masih perlu Pancasila misalnya? Nah, mungkin pertanyaan ini akan kita bahas selama 1 semester ini ya. Tetapi intinya adalah, kalau kita ingin kuat sebagai warga negara, sebagai bangsa Indonesia, tentu harus punya fondasi, dan fondasi itu adalah dasar negara. Dan dasar negara kita adalah Pancasila.
begitu dasar negara kita runtuh, maka negara Republik Indonesia juga akan runtuh. Gitu ya. Jadi betapa pentingnya, meskipun buat katakanlah kaum milenial sekarang di era digital sekarang. Gitu. Kemudian tantangan berikutnya ketimpangan sosial, seperti tadi singgung tadi. Kenapa sih kita mengalami ketimpangan sosial? Gitu ya. Ya karena sistem yang diberlakukan di kita sekarang itu, yang berjalan di kita sekarang itu lebih condong kepada liberalisme. Dalam liberalisme itu berlaku teorinya Charles Darwin. Apa teorinya Charles Darwin? Survival of the fittest. Ya. Survive-nya pihak-pihak atau orang-orang yang kuat. Nah, yang kuat semakin kuat, yang lemah akan semakin lemah. Ya, ditambah sekarang digital, tidak hanya survival of the fastest, tidak hanya survival of the fittest, tetapi juga survival of the fastest. Yang tercepatlah yang survive. Ya. Anda lihat misalnya ada Gojek. Kenapa dia survive membesar? Dia yang tercepat membuat itu. Sebelumnya ada Microsoft, ada Google, ya, yang tercepat yang survive. Gitu. Jadi tantangan kita ke depan adalah harus tidak hanya kuat tetapi cepat. Jadi kalau Anda lambat-lambat begitu nyantai kuliahnya, jangan harap bisa memenangkan kontestasi nanti. Ya. Kalau Anda ingin memenangkan kontestasi, maka harus bergerak cepat. Selain Anda juga harus memperkuat diri. Ya, memperkuat diri gimana? Menimba ilmu sedalam mungkin, ya, sebanyak mungkin. Kemudian cepat dalam bertindak, gitu ya. Kalau dimungkinkan, katakanlah masuk bersaing di pasar sambil sekolah, lakukan. Gitu. Banyak yang orang melakukan, misalnya masih kuliah tapi sudah bekerja mengerjakan program-program tertentu, proyek-proyek tertentu, itu boleh saja dilakukan. Harus cepat. Ya. Itulah tantangan era sekarang. Tantangan Pancasila juga seperti itu, ya. Di berbagai negara dengan berbagai ideologi sekarang bergerak cepat, ya, baik ideologi komunis atau liberal atau apa, semuanya bergerak cepat. Ya. Maka bangsa Indonesia pun dituntut untuk bergerak cepat jika ingin, ya, tetap survive. Karena teori tadi itu, teori Charles Darwin, survival of the fittest, ya, hanya yang cepat yang survive. Ditambah lagi teori yang baru, survival of the fastest. Ya, hanya yang tercepat, ya, yang akan survive, gitu. Yang kuat dan yang cepat, gitu ya. Oke, kemudian ada pengaruh ideologi luar. Nah, kita tahu, ya, banyak sekali pengaruh-pengaruh ideologi kepada bangsa Indonesia yang sudah sejak lama, misalnya pengaruh komunis, ideologi komunis, kemudian juga ideologi Islam radikal. Ini bukan Islam sebagai agama, ya. Ini Islam radikal, ini Islam politik, ya, yang memanfaatkan Islam sebagai kekuasaan, perebutan kekuasaan, gitu ya. Nah, kita tidak anti dengan Islam, ya, karena saya sendiri juga beragama Islam, gitu ya. Tetapi ada Islam radikal, ideologi Islam radikal itu ideologi yang secara radikal ingin mengubah ideologi negara kita. Artinya apa? Dia ingin mengubah Pancasila menjadi ideologi yang dia yakini, dan itu sangat beresiko, ya, bagi Anda pribadi sangat beresiko, ya. Jangan harapkan akan terjadi perubahan ideologi secara mulus, tidak, karena tentu akan terjadi pertumpahan darah kalau sampai itu terjadi. Banyak ideologi-ideologi lain yang berusaha masuk, ya. Ideologi liberal tentunya sudah lama masuk, gitu, dan itu menjadi pertaruhan kita, apakah sebagai bangsa, apakah kita tetap bisa survive atau tidak. Nah, di era sekarang, era digital, ada sesuatu yang berubah, yaitu perang. Ya. Dalam negara-negara demokrasi, itu sudah tidak mungkin lagi ada perang militer, ya. Tidak mungkin berperang antara Amerika dan Prancis misalnya, antara Amerika dan Inggris, antara negara demokrasi dengan negara demokrasi, ya. Yang ada adalah perang nirmiliter. Apa itu perang nirmiliter? Yaitu perang yang tidak memakai alat-alat militer. Ya. Apa itu perang nirmiliter? Misalnya perang dagang. Ya.
era digital itu adalah eranya perang dagang. Gitu ya. Kalau misalnya di pasar-pasar kita sudah dipenuhi oleh barang-barang Cina, ya, mobil kita sudah tidak ada dan merek-merek Cina, Jepang, Korea, Eropa. Kemudian pasar dari mulai barang-barang berteknologi ya seperti elektronik sampai ke peniti sudah dipenuhi oleh produk Cina misalnya, maka sebenarnya kita sudah kalah perang. Ya, perang nirmiliter. Jadi intinya itu, kalau misalnya pasar di luar negeri itu sudah kita kuasai nih, ya. Dari mulai barang-barang berteknologi tinggi, elektronik misalnya, otomotif misalnya, sampai ke barang yang lebih rendah sepeniti atau apa spidol sudah diisi oleh produk-produk bangsa kita, maka kita sudah menang perang. Gitu. Jadi era digital itu sudah menggeser perang sebenarnya dari militer ke nirmiliter. Gitu ya. Kalau Anda lebih suka, lebih bangga dengan K-pop, ya, dengan artis-artis Korea, ya, dan kita lupa kebudayaan kita sendiri, maka sesungguhnya bangsa ini sudah kalah perang. Ya. Kebudayaan itu bagian dari perang militer, nirmiliter, gitu ya. Tetapi kalau seni budaya bangsa kita sudah masuk ya ke kehidupan bangsa-bangsa lain, itu artinya kita sudah menang perang nirmiliter. Nah, sekarang kita lihat apakah kebudayaan kita yang masuk ke dalam negeri lain atau justru kebudayaan negeri lain yang masuk ke kita. Film-film misalnya. Apakah film-film kita yang sudah tersebar di seluruh dunia ataukah film-film asing yang dinikmati oleh warga negara Indonesia? Apakah film Hollywood, Bollywood, Korea, ya, dan lain sebagainya. Kalau itu yang terjadi, ya kita sudah dijajah secara nirmiliter. Kita sudah kalah dalam perang nirmiliter. Gitu ya. Oke, itu adalah perang nirmiliter. Era digital itu era perang nirmiliter, gitu ya. Dan Pancasila itu menghadapi tantangan yang luar biasa dalam perang nirmiliter ini. Gitu ya. Apakah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan sosial itu bisa menang di era perang nirmiliter ini? Gitu ya. Kalau misalnya bangsa Indonesia seluruhnya sudah percaya kepada liberalisme, menganut liberalisme, maka dengan sendirinya Pancasila itu kalah. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu sudah tidak dijadikan pegangan hidup lagi. Gitu. Itulah intinya kenapa kita belajar kewarganegaraan, agar kita tersadar bahwa sebagai negara, ya, kita juga harus peduli dengan perbaikan penguatan prinsip-prinsip kenegaraan kita. Tentu agar kemudian bangsa ini bisa survive gitu loh. Bangsa ini bisa survive. Kenapa China sekarang bisa besar dan mendominasi dunia? Bahkan mungkin sudah mengalahkan Amerika dari sisi modal misalnya. Karena memang China sudah lama tersadar, sudah lama memiliki kesadaran kewarganegaraannya. Gitu ya. Bangsa China mungkin sudah menjadi warga negara lain banyak di mana-mana. Tetapi bangsa China yang ada di mana-mana itu juga memberi kontribusi kepada kebesaran bangsa Cina yang sekarang di Beijing itu. Ya. Jadi itulah tidak ada negara yang bisa maju tanpa warga negaranya memiliki kesadaran kewarganegaraan. Gitu ya. Tanpa negaranya memiliki kesadaran kewarganegaraan. Karena itu kata Bung Karno tahun 45 yang lalu dikatakan bahwa tugas generasi ke depan adalah nation character building. Membangun karakter bangsa. Membangun karakter bangsa. Bung Karno kemudian menyebutkan, kalau bangsa ini lupa melakukan nation character building, maka jangan salahkan kalau bangsa ini akan menjadi bangsa kuli, akan menjadi kulinya bangsa-bangsa. Kata Bung Karno seperti itu. Kalau bangsa ini tidak membangun karakter, ya, tidak membangun jati diri, maka bangsa ini akan menjadi kulinya bangsa-bangsa. Ya. Berbeda misalnya dengan
bangsa barat yang kalau ekspatriat ke negara lain itu jadi bos-bos gitu ya, berada di pucuk pimpinan perusahaan. Bangsa yang tidak melaksanakan nation character building ini, yang tersebar di luar negeri itu ya sebagai pembantu, ya, sebagai sopir, gitu ya. Seperti itu, yang kemudian dihinakan, ya. Kulinya bangsa-bangsa. Bung Karno sejak tahun 45 sudah memperingatkan itu, gitu ya, membangun karakter bangsa. Dan pendidikan kewarganegaraan ini adalah bagian dari membangun karakter bangsa itu. Ya. Di sesi-sesi ke depan kita akan terus memberikan kesadaran, ya, tidak akan terus memupuk kesadaran sebagai warga negara Indonesia, dan dengan itu maka kita secara bersama akan memberikan kontribusi bagi penguatan negara Republik Indonesia ke depan, gitu ya. Karena kondisi kita sekarang adalah kondisi yang selalu dalam keadaan perang, yaitu perang nirmiliter, gitu ya. Jadi apa yang dikatakan oleh presiden yang lalu, di mana dia berideologi tanpa musuh, gitu ya, zero enemy, itu pandangan yang salah, gitu. Karena tidak mungkin kita bangsa ini menjadi bangsa yang zero enemy. Karena setiap hari antar bangsa itu sebenarnya musuh, gitu ya. Musuh dalam arti perang nirmiliter ini. Musuh dalam perdagangan, siapa yang kuat, siapa yang menang, gitu ya. Musuh dalam kebudayaan, siapa kebudayaan yang bisa mendominasi, maka dialah yang akan menang. Yang lain akan menjadi pengekor saja, gitu ya. Musuh dalam kegiatan sosial dan lain sebagainya, gitu ya. Intinya setiap hari itu dalam pergaulan internasional adalah peperangan, yaitu kontestasi, ya. Jadi peperangan itu jangan dipikirkan sebagai perang militer, saling bom, saling tembak, ya, saling serang, tidak. Kita sekarang masuk ke dalam era perang nirmiliter, proxy war, ya, di mana yang menjadi objek peperangan itu bukan lagi yang menjadi alat itu bukan lagi senapan atau tank atau peluru nuklir misalnya, gitu ya, tidak. Tetapi yang menjadi alat adalah modal kita, ya, baik modal finansial atau modal kapital atau modal budaya, kemudian juga berbagai hal yang bisa memperkuat, gitu ya. Oke, itu paparan di sesi pertama.